Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Zulha Azari Aziz dengan NPM 45, dan ada rekan saya yang bernama Cahya Kamila dengan NPM 43, dan ada Anita Ayuni dengan NPM 66. Jadi pada mata kuliah media pembelajaran matematika, kami diberikan tugas untuk membuat contoh alat peraga yang dapat digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan telah kita buat di sini ialah kerangka bangun ruang. Salah satu contohnya yaitu ada bangun ruang kubus dan ada juga bangun ruang balok. Namun sebelum saya membahas mengenai kubus dan balok, saya akan memaparkan terlebih dahulu sasaran dan tujuannya. Untuk sasarannya ialah untuk anak sekolah menengah pertama atau anak SMP. Dan untuk tujuannya ialah untuk membantu anak dalam memahami bentuk geometri, yaitu geometri ruang, di mana anak dapat mengenal bagian-bagian dari bangun ruang dan juga sifat-sifat dari bangun ruang. Lalu, sebelum kita mengenal apa aja macam-macam dari bangun ruang, kita harus memahami terlebih dahulu pengertian dari bangun ruang sisi datar itu sendiri. Jadi, pengertian dari bangun ruang sisi datar merupakan suatu bangun 3 dimensi yang memiliki ruang, volume, isi, dan juga sisi yang membatasinya. Lalu ada adapun unsur-unsur dari bangun ruang, yang pertama ada yang disebut dengan bidang atau sisi. Nah, bidang atau sisi ini merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Yang kedua, ada yang disebut dengan rusuk, yang merupakan suatu perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan titik sudut. Titik sudut adalah perpotongan antara 3 buah rusuk. Dan yang keempat, ada yang disebut dengan diagonal bidang, merupakan diagonal yang terletak dalam bidang-bidang pembentuk bangun ruang atau pada bidang sisi bangun ruang. Dan yang kelima, ada yang disebut dengan diagonal ruang, merupakan garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Dan yang terakhir, ada yang disebut dengan bidang diagonal, merupakan bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Nah, langsung kita membahas mengenai macam-macam dari bangun ruang. Yang pertama, ada yang disebut dengan bangun ruang kubus. Untuk jenis alat peraganya telah saya buat kiranya seperti ini. Bangun ruang kubus. Nah, jadi kubus di sini merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Bagian-bagian dari kubus, yang pertama ada sisi kongruen sebanyak 6 buah, terdiri atas bidang atas kubus, bidang alas kubus, dan juga sisi tegak kubus. Nah, pertama kongruen. Kenapa dikatakan kongruen? Karena kubus di sini memang memiliki sisi yang sama dari bentuknya, dari panjangnya, pokoknya sama ya, seperti itu. Jadi mengapa dikatakan kongruen. Lanjut, untuk jumlah dari 6 buah itu dibagi atas. Yang pertama tadi ada yang disebut dengan bidang atas kubus, yaitu bagian atas 1, bagian bidang alas yaitu bagian bawah 2, dan sisi tegak kubus. Sisi tegak kubus ini ada 4, yaitu yang ini samping 1, 2, depan 3, dan belakang 4. Jadi memang jika dijumlahkan, kubus di sini memiliki 6 buah sisi yang kongruen atau sama. Lanjut, untuk yang kedua, ternyata kubus di sini memiliki 12 buah rusuk yang sama panjang karena memang panjangnya itu sama. Yang setelah penjelasan sebelumnya mengenai rusuk itu apa, jadi rusuk ini kan berwujud seperti garis, jadi garis-garis yang sehingga membentuk sebuah bidang. Nah, lalu langsung saja kita hitung apakah benar ada 12. Yang pertama ini 1, 2, 3, 4 ya.
untuk bagian depannya. Untuk bagian belakangnya pun kita anggap sama 4, berarti berjumlah 8. Dan untuk sampingnya kita hanya menghitung bagian atas dan bawahnya. Kenapa? Karena untuk sampingnya telah kita hitung sebelumnya. 8 ditambah 1, 2 menjadi 10, dan sampingnya lagi 11, 12. Jadi memang benar, ternyata kubus di sini memiliki 12 buah rusuk. Lanjut, yang ketiga, ternyata kubus di sini memiliki 8 titik sudut. Nah, yang mana aja? Setelah kita memahami tentang pengertian dari titik sudut di sini adalah titik perpotongan antara 3 buah rusuk. Misalnya kita anggap perpotongan antara rusuk ini 1, 2, 3. Berarti titiknya ada di sini. Sama seperti yang lainnya, ini, dan ini. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, bagian belakangnya 5, 6, 7, dan 8. Jadi memang benar, ternyata kubus di sini memiliki sebanyak 8 titik sudut. Lalu yang keempat, diagonal bidang yang sama sebanyak 12 buah. Untuk diagonal bidang itu seperti ini. Jadi antara titik ini ke titik ini, 1 dari titik sini ke titik sini, 2 ini yang dinamakan dengan diagonal bidang. Begitupun dengan yang lainnya, 3, 4, 5, 6, dan jika dijumlahkan memang benar kubus ini memiliki sebanyak 12 buah bidang diagonal. Diagonal bidang. Lalu yang kelima, diagonal ruang yang sama panjang sebanyak 4 buah. Untuk diagonal ruang, agar kita lebih memahami, kita buka saja bagian atas dari kubus ini. Lalu perhatikan teman-teman, yang dinamakan diagonal ruang ialah suatu garis yang menghubungkan antara titik ini dan titik ini, seperti ini. 1, kita ambil satu lagi, 2, dan kita balikan 3, dan 4, seperti ini. Jadi memang benar ya, ternyata memang kubus ini memiliki 4 buah diagonal ruang. Lalu untuk yang terakhir, ternyata kubus ini memiliki bidang diagonal berjumlah 6 buah. Jadi memiliki 6 buah bidang diagonal. Untuk bidang diagonal kiranya seperti ini. Jadi titik-titik yang bidang yang terhubung antara titik-titik ini. Misalnya kiranya seperti ini ya, seperti ini. Jadi antara titik ini dengan titik ini dan juga bagian bawahnya, sehingga berupa bidang diagonal seperti ini. Dan memang jika dijumlahkan memang jumlahnya. Mengetahui dulu dari bagaimana jaring-jaring kubus. Untuk kita mengetahui jaring-jaring kubus, saya akan buka kubus ini. Nah, jadi seperti ini jaring-jaring kubus. Memiliki 6 buah sisi yang kongruen, yaitu ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Begitupun dengan tusuknya ada 12, seperti yang telah dikatakan sebelumnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi seperti ini. Nah, lalu yang kedua ada yang disebut dengan bangun ruang balok.
Untuk alat peraganya telah saya buat kiranya seperti ini balok. Nah, jadi balok di sini merupakan suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Untuk bagian-bagian dari balok, yang pertama ada sisi berbentuk persegi dan juga persegi panjang sebanyak 6 buah. Yang mana untuk sisi yang berbentuk perseginya ada 2, yaitu ini 1, 2. Dan untuk sisi yang berbentuk persegi panjangnya ada sebanyak 4 buah, yaitu ini 1, bagian atasnya, bagian bawah 2, depan 3, dan bagian belakang 4. Sehingga jika dijumlahkan memang benar balok ini memiliki 6 buah sisi dengan 2 sisi berbentuk persegi dan 4 lagi berbentuk persegi panjang. Lalu untuk balok ini memiliki sebanyak 12 buah rusuk yang dibagi menjadi 3 bagian. Untuk bagian pertama kita anggap sebagai panjang atau P, yang mana ada sebanyak 4, yaitu ini 1, 2, ini belakangnya 3, dan 4. Jadi yang dikatakan rusuk panjang ini merupakan rusuk terpanjang dari alas balok serta rusuk lainnya yang sejajar. Lalu yang kedua ada kita sebut sebagai lebar. Jadi untuk rusuk yang dikatakan lebar ini yaitu ada sebanyak 4 buah. Yang pertama ini 1, yang kedua ini 2, yang ketiga ini 3, dan yang keempat ini 4. Jadi ada sebanyak 4. Lalu yang ketiga kita anggap sebagai tinggi. Kenapa dikatakan tinggi? Karena ini merupakan rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok. Yaitu ini ada sebanyak 4 buah. 1, 2, 3, dan 4. Jadi jika dijumlahkan 4, 4, 4 menjadi 12. Jadi balok ini memiliki 12 buah rusuk yang terbagi menjadi 3 bagian. Lanjut, untuk titik sudutnya, balok ini memiliki sebanyak 8 titik sudut, sama ya kayak kubus tadi. Titik sudutnya itu adalah yang titik potong antara 3 buah rusuk. 1, 2, 3, ini 1, 2, 3, 4, dan belakangnya 5, 6, 7, dan 8. Jadi jika dijumlahkan memang benar balok ini memiliki sebanyak 8 buah titik sudut. Lanjut, untuk diagonal bidangnya, balok ini memiliki sebanyak 12 buah diagonal bidang. Sama, tidak jauh beda dengan kubus, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bedanya itu hanya untuk diagonal bidangnya itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada diagonal bidang yang memiliki ukuran dari ini bentuk persegi dan persegi panjang seperti itu. Lalu untuk diagonal ruangnya memiliki sebanyak 4 buah diagonal ruang, tidak jauh beda sama dengan balok tadi, dengan kubus. Nah, lanjut kita membahas mengenai juring dari balok. Untuk juringnya terdapat perbedaan antara balok dan kubus. Kenapa? Karena memang kalau untuk kubus tadi dia itu memiliki sisi-sisi yang sama gitu ya, semuanya sama. Namun untuk balok ini terbagi menjadi 2 jenis sisi, ada sisi yang berbentuk persegi dan juga persegi panjang begitu. Jadi sudah jelas dalam bentuk juringnya pun berbeda. Nah, jadi kiranya seperti ini juring-juring dari balok. Kita buktikan untuk sisinya. Tadi telah saya katakan bahwa balok ini memiliki
2 sisi berbentuk persegi yang mana? Yang ini 1 dan yang bagian sini 2. Untuk sisi yang persegi panjangnya ada 4. Yang pertama ini 1, 2, 3, dan ini yang terakhir 4. Jadi dijumlahkan ada sebanyak 6 buah. Mungkin sekian penjelasan dari kubus dan balok. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau salah-salah dalam menjelaskan mengenai pembahasan yang saya sampaikan, karena di sini saya juga masih belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah membuat alat peraga yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Nah, untuk prisma sendiri yaitu ada prisma segi 3, prisma segi 5, prisma segi 6. Nah, untuk rumus prisma itu untuk volumenya luas alas dikali dengan tinggi, sedangkan luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas plus keliling alas dikali tinggi. Nah, untuk mempermudahnya di sini saya sudah membuat alat peraga prismanya sendiri seperti itu. Hai, perkenalkan nama saya Cahya Kamila. Saya dari kelompok 10, jurusan Pendidikan Matematika, kelas B, angkatan 2018. Di sini saya akan menyampaikan tentang salah satu bangun ruang, yaitu limas. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu pengertiannya, yaitu limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi ke N. Dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak. Dapat banyak jenis limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya. Antara lain, ada limas segi 3, seperti ini. Lalu ada limas segi 4. Seperti ini. Oh iya, limas segi 3 memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Lalu ada limas segi 4, memiliki 5 sisi. Yang satu berbentuk segi 4. 4 sisinya berbentuk segi 3. Lalu kemudian ada limas segi 5. Seperti ini. Ia memiliki alas berbentuk segi 5. Lalu, sisi lainnya berbentuk segi 3. Kemudian ada limas segi 6. Seperti ini. Memiliki satu berbentuk segi 6, sisinya berbentuk segi 6, yang lainnya berbentuk segi 3. Lalu, sifat-sifat limas. Jumlah sisi tegaknya sama dengan jumlah sisi alas. Yaitu apabila alasnya segi 3, maka jumlah sisi tegaknya juga ada sebanyak 3 sisi. Apabila alasnya berbentuk segi 5, maka jumlah sisi tegaknya terdapat 5 sisi. Maksudnya adalah seperti ini. Di sini alasnya berbentuknya segi 5. Lalu sisi lainnya berbentuk segi 3. Nah, segi 3 ini memiliki sisi tegak segi 3-nya itu sama tingginya dengan yang sisi lainnya. Seperti itu.
Lalu selanjutnya jumlah rusuknya adalah kelipatan 2 dari bentuk alas. Apabila alasnya segitiga, maka jumlah rusuknya sebanyak 6 rusuk. Apabila alasnya berupa segi 4, maka jumlah rusuknya sebanyak 8 rusuk. Rusuk itu adalah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Mohon maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, selanjutnya tinggi limas adalah jarak terpendek dari titik puncak limas ke bidang alas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika limas segitiga itu adalah seperti misalnya bacang. Bacang itu berbentuk limas segitiga. Lalu limas segi 4, contoh kehidupan nyatanya adalah seperti piramid. Lalu untuk limas segi 5 dan limas segi 6 bisa saja seperti contohnya berlian. Namun umumnya berlian itu berbentuk limas tapi tidak beraturan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.